Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga kita sehat selalu. Sudah tahu apa itu penyakit terminal? Belum? Yuk, mari kita bahas. Apa itu penyakit terminal? Penyakit terminal adalah suatu keadaan sakit di mana menurut akal sehat tidak ada harapan lagi bagi yang sakit untuk sembuh. Apa saja sih yang termasuk penyakit terminal? Ada beberapa penyakit terminal, di antaranya kanker, diabetes mellitus, paru obstruksi kronis, Parkinson, gagal jantung, dan HIV/AIDS. Kira-kira apa ya dampak yang terjadi pada orang yang terkena penyakit terminal? Pasien dengan penyakit terminal tidak hanya mengalami berbagai masalah fisik seperti nyeri, sesak napas, penurunan berat badan, dan gangguan aktivitas, tetapi juga mengalami gangguan psikologis dan spiritual yang mempengaruhi kualitas hidup pasien dan keluarganya. Berarti kalau ada orang dengan penyakit terminal harus dapat dukungan keluarga ya? Betul sekali. Keterlibatan keluarga selama pengobatan sangat berperan penting karena dengan melibatkan keluarga, klien merasa nyaman selama menjalankan terapi atau proses pengobatan, serta klien dapat bersikap kooperatif selama menjalankan terapi pengobatan. Kira-kira kalau orang dengan penyakit terminal, masalah psikologisnya apa saja ya? Masalah psikologis yang dapat muncul yaitu ansietas, harga diri rendah, keputusasaan, isolasi sosial, dan ketidakberdayaan. Kira-kira di sini ada yang sudah tahu belum apa itu ketidakberdayaan? Mari kita bahas. Ketidakberdayaan adalah persepsi atau tanggapan klien bahwa perilaku atau tindakannya sudah dilakukannya tidak akan membawakan hasil yang diharapkan. Apa saja sih penyebab ketidakberdayaan? Ketidakberdayaan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tidak memiliki kekuatan atau depresi, dan kurangnya kesempatan untuk membuat keputusan sendiri. Lalu, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakberdayaan? Yang pertama adalah kesehatan lingkungan, yaitu hilangnya privasi milik pribadi atau kontrol terhadap terapi. Yang kedua, hubungan interpersonal, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan hubungan yang kasar. Yang ketiga adalah penyakit yang berhubungan dengan regimen, yaitu penyakit kronis atau yang melemahkan kondisi. Dan yang keempat adalah gaya hidup ketidakberdayaan, mengulangi kegagalan dan ketergantungan. Jadi, apa sih yang menjadi tanda dan gejala ketidakberdayaan? Mayornya secara subjektif, yaitu mengatakan ketidakmampuan, frustasi karena tidak mampu mengatasi situasi. Objektifnya, tidak mampu merawat diri, tidak mampu mencari informasi, tidak mampu memutuskan, serta bergantung pada orang. Dan minornya secara subjektif, yaitu menyatakan keraguan tentang kemampuannya, menyatakan kurang mampu mengontrol situasi, dan malu. Secara objektif, yaitu kurang partisipasi dalam perawatan, serta depresi. Jadi, bagaimana sih cara mengatasi klien penyakit terminal dengan ketidakberdayaan? Yang pertama adalah bantu pasien untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada ketidakberdayaan. Misalnya, pekerjaan, aktivitas hiburan, tanggung jawab peran, dan hubungan antar pribadi. Yang kedua, libatkan pasien dalam pembuatan keputusan tentang rutinitas perawatan atau rencana terapi. Yang ketiga, bantu pasien mengidentifikasi faktor pendukung kekuatan diri. Misalnya, kekuatan baik itu berasal dari diri sendiri, keluarga, orang terdekat, atau teman. Lalu yang keempat, sampaikan kepercayaan diri terhadap kemampuan pasien untuk menangani keadaan dan sampaikan perubahan positif dan kemajuan yang dialami pasien setiap hari. Lalu yang kelima, biarkan pasien mengemban tanggung jawab sebanyak mungkin atas praktik perawatan dirinya. Dorong kemandirian pasien, tetapi juga bantu pasien jika tidak dapat melakukannya. Salam sehat untuk kita semua.